Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap awal-awal bulan Rajab selalu berdoa. Ayo bareng-bareng kita baca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan doa kita diijabahi. Di bulan Rajab kita tambah barokah. Di bulan Sya'ban berlebih-lebih lagi barokahnya. Insya Allah kita memasuki bulan Ramadan, kita merasakan bagaimana lezatnya beribadah puasa, bagaimana nikmatnya ibadah puasa, bagaimana begitu banyaknya rahmat Allah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberi informasi kepada kita. Hai umatku, kata Rasulullah, inna fil jannati nahron. Di surga ada sungai. Teng pundi? Teng pundi? Teng surga wonten sungai. Kata Rasulullah, airnya lebih putih dari susu. Manisnya lebih manis dari madu. Kira-kira rasanya kados pundi? Nggih, enak nemen ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang luar biasa para hadirin, ada sungai namanya Sungai Rajab. Inna fil jazati nahron yuqalu lahu Rajab. Di surga ada sungai namanya Sungai Rajab. Putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu. Man syariba minhu, kata Rasulullah, orang yang minum satu tegukan dari Sungai Rajab tidak akan haus selama-lamanya. Kira-kira pengen apa betul? Sungai ini nang pundi? Sungai ini nang pundi? Berarti pengen minum kedai mlebu surga. Nggih? Loh, terus bagaimana supaya kita bisa minum, kita bisa masuk surga? Rasulullah mengatakan, liman soma yauman min Rajab. Umatku yang di bulan Rajab melakukan puasa sunnah walaupun 1 hari. Melakukan puasa sunnah walaupun 1 hari. Ini baru malam kedua ya Bu, masih panjang waktunya. Malah ada riwayat para jamaah, Rasulullah tidak menentukan hari, tapi ada satu riwayat Rasulullah mengatakan, orang yang melakukan puasa sunnah di bulan Rajab 3 hari berturut-turut. Dari berbagai keterangan disebutkan bahwa bulan Rajab bulan barokah, syahrul barokah. Bulan Rajab adalah bulan barokah. Di sisi lain diterangkan syahrul Rajab, syahrul baroah. Baroah niku napa? Mensucikan hati kita. Mensucikan hati kita. Dengan apa kita mensucikan hati kita? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kita beristighfar, banyak beristighfar di bulan Rajab. Sampai-sampai dikatakan syahrul Rajab, syahrut taubah. Syahrul Rajab, syahrut taubah. Bulan Rajab adalah bulan tobat. Coba kalau kita amati, Allah menerangkan tentang penciptaan bumi dan langit dan menentukan 1 bulan ada 1 tahun ada 12 bulan. Semuanya bulan adalah istimewa apabila digunakan untuk melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Gusti Allah. Okay. Kemudian para hadirin, Allah menyebutkan di antara 12 bulan minha arbaatun hurum. Ada 4 bulan yang istimewa. Di antaranya bulan Rajab. Tadi dikatakan bulan Rajab syahrut taubah, bulan yang selalu kita bertobat kepada Allah. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Ayat ini pun berada di surat At-Taubah. Surat apa? At-Taubah. Tepatnya ayat 36 dari surat At-Taubah. Monggo para hadirin, perbanyak tobat. Wau pengajian Senenan, kulo menyebutkan satu keterangan dari Nabi kita Muhammad dari sahabat Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Ali ditanya, "Ma afdhalus syuhur?" Bulan apa yang paling mulia? Sahabat Ali mengatakan, kalau yang ditanya selain aku, pasti jawabannya bulan yang mulia adalah bulan Ramadan. Tapi sahabat Ali mengatakan, pendapatku, bulan yang paling mulia adalah syahrun tatubu fihi ilallah. Setiap bulan yang di dalam bulan itu kita tobat kepada Allah, maka bulan itu akan menjadi bulan yang paling mulia dalam kehidupan kita. Monggo kita selalu bertobat kepada Allah. Mau pilih orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun asal tahu aja, pemimpin yang baik bukan segalanya kalau kamu bukan orang baik. Pemimpinnya wali
terus kita langsung jadi wali. Pemimpinnya nabi, terus kita naik pangkat jadi nabi. Pemimpinnya orang hebat, terus kita langsung jadi orang hebat. Ya kalau kitanya pecundang, ya tetap pecundang, walaupun pemimpinnya orang yang paling tinggi derajatnya. Di zamannya Nabi Sulaiman, pemimpinnya siapa? Nabi Sulaiman. Tapi penjahat tetap ada, penyembah berhala tetap ada. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, saat Nabi memimpin, apa nggak ada orang munafikin di Madinah? Ada. Nggak ada musyrikin? Ada. Tetap ada. Di zaman Nabi Ibrahim, presidennya siapa? Namrud. Presidennya Namrud. Terus Nabi Ibrahim turun derajat gara-gara, presiden kamu Namrud, berarti kamu sama kayak Namrud. Nabi Musa, presidennya siapa? Fir'aun. Berarti Musa sama kayak Fir'aun. Apakah Nabi Musa jadi hina karena presidennya Fir'aun? Enggak. Apakah Nabi Ibrahim jadi hina karena presidennya Namrud? Tidak. Nabi Muhammad, kapan momen dalam hidupnya Rasulullah ada momen Rasul menjadi manusia hina? Waktu di Mekah, kekuasaan di tangan Abu Lahab, Abu Jahal. Apa Rasulullah menjadi hina? Wallah nggak jadi hina. Tapi sebutkan, adakah satu detik kemuliaan yang dilalui oleh Fir'aun dalam hidupnya? Ada gak? Sebut. Dia duduk di kursi emas, entah berapa puluh tahun, berkuasa, disembah. Bukan yang nyembah dia bukan satu orang, bukan dua orang, bukan 100, bukan 1000, bukan 10.000, bukan 100.000. Berapa juta yang nyembah dia? Sebutkan satu momen, jam berapa, tanggal berapa, di mana dia berlalu hidupnya dalam kemuliaan. Mulia di mata Allah Ta'ala. Wallah, nggak sedetik pun dia mulia. Wallah, Nabi Muhammad nggak sedetik pun dilalui dalam kehinaan. Sama sekali enggak. Nah kita sekarang, kita mau jadi mulia, nggak ada kaitannya fulan jadi pemimpin kita terus kita jadi mulia. Enggak. Kalau kitanya pecundang, tetap aja kita ninggalin sholat. Biar kata pemimpinnya Imam Mahdi, tetap aja kita pecundang. Kalau kita ninggalin sholat, ya, kita buka-bukaan aurat, kaum wanita kita buka-bukaan aurat, walaupun pemimpinnya orang paling mulia di dunia, tetap aja kita siali, celaka. Karena itu, nih dikasih tahu ya, ada orang yang paling bodoh adalah yang demi dunia, demi kursi, demi harta, rela kehilangan akhirat. Bodoh banget kan? Itu orang paling bodoh. Tapi yang 1000 kali lebih bodoh, demi kursinya orang lain, demi dunianya orang lain, dia yang korban akhirat. Yang naik kursi dia, kenapa kita ngotorin hati? Yang ngejar kursi dia, kenapa kita yang saling caci maki? Yang pengen jabatan dia, terus kenapa kita yang ketinggalan sholat jamaah? Kenapa kita jadi ngetik yang haram? Kenapa kita jadi barin yang haram? Kenapa kok kita jadi berubah profesi? Tadinya ngajak kepada Allah, libur dulu, ngajak kepada makhluk. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kita mau ganti. Tadinya kita ngajak orang ke Allah, jadi ngajak orang kepada makhluk. Lah, nggak seperti itu. Ya Allah, bila ada hajat apapun yang tersembunyi, termasuk bila ada di antara hamba-Mu yang sakit, mohon sembuhkan penyakitnya, kabulkan seluruh hajatnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia dan jadikan Indonesia negeri yang berkah yang Engkau ridai. Jaga kami ya Allah, jauhkan dari perpecahan, satukan dalam kebaikan. Dan jaga para ulama kami ya Allah, ikhlaskan mereka dalam berdakwah untuk mencerahkan umat dalam kebaikan.